Karena hari ini kita semua kelihatannya dalam keadaan sehat semua, tidak kurang satu apapun. Kita bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang minggu yang kita lewati. Mari pada saat ini kita hening sejenak untuk mengingat dan menikmati kasih Tuhan pada minggu-minggu yang lalu yang sudah kita lalui bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini untuk memenuhi panggilannya, untuk beribadah, menaikkan hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Pada minggu ke-16 Pentakosta dengan tema hidup saling mengampuni. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi minggu ini kita bersyukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, menyanyikan haleluya.
Mazmur 32 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maka jiwaku pun memuji. Secara pribadi mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kita yang Maha Pengampun. Kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk dapat mengingat semua kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat, baik dengan siapapun maupun dimanapun kita berada, baik disengaja maupun kadang-kadang kita tidak sengaja yang telah kita lakukan tiap-tiap saat. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita naikkan hormat pujian kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu.
Kita bersama memuji Tuhan dengan berresponsoria, bersahut-sahutan dari Mazmur 103. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu dari roh kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang keras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, pandai sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tinggi di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Mulia bagi Bapa. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita sama-sama mendengarkan episode. Yang bertugas.
epistel kita pada hari Minggu 17 September diambil dari dalam kitab Roma 14 ayat yang 1 sampai ayat yang 12. Dengan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia sendiri. Entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari ini yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh P3MI. Persilakan.
Terima kasih untuk para pemuda yang tergabung dalam P3MI. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk warta jemaat kita, berita sepekan sebagai berikut dari panitia kebaktian. Untuk yang pertama, terima kasih pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim yang tergabung dalam pelayanan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Untuk pelayan dan tata ibadah pada minggu depan, tanggal 24 September 2023, dengan tema khotbah Tuhan mengutamakan pertobatan. Minggu depan pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyudi, liturgis oleh Mas Dayanti Gulo, kemudian pemandu pujian Werning dan Cici, pemusik Hardin Anton dan Delprian, doa syafaat oleh Saudari Betrik Sitohang, persembahan Suryani Harefa, operator streaming Opelius Gulo, operator LCD Natalia Talambanua, penyambut jemaat dari P3MI dan sekolah minggu oleh Ibu CLS Etiati. Kemudian berita dari majelis jemaat pada minggu depan tanggal 24 September 2023, setelah merayakan ulang tahun jemaat akan diadakan rapat majelis dengan agenda rapat gabungan panitia Natal dan PPLPG, mengimbau kehadiran semua majelis jemaat bersama dengan panitia Natal dan panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja untuk bersama-sama bergabung. Kemudian yang ketiga dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk dana pensiun hamba Tuhan GMI, amplop berasal dari urusan kepegawaian dan pensiun ada di meja depan. Kemudian persembahan minggu persembahan minggu September 2023 dan kehadiran jemaat ini bisa dibaca dalam warta jemaat. Selanjutnya yang keempat dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Yang pertama tentang berita kelas meeting jemaat pada hari ini tanggal 17 bulan 9 2023 pukul 18 WITA akan diadakan kelas meeting jemaat di rumah Bapak Alexon Padang bertempat di Marabahan. Nanti berangkatnya pukul 17 WITA. Bagi yang akan ikut agar memberitahukan kepada Ibu CLS Eviati untuk pengaturan transportasinya. Kemudian bagi jemaat yang berulang tahun di bulan September ini ada saudari kita yang terkasih Suryani Harefa, Timotius Pascal Sianipar, kemudian Pendeta Stefanus Erwin Daud. Jika ada yang berulang tahun pada bulan ini yang belum sempat tertulis di sini, silahkan diinformasikan kepada Komisi Keanggotaan Ibu CLS Eviati. Dan pada minggu depan tanggal 24 bulan 9 2023, setelah ibadah pada akhir minggu ini ya, akan diadakan perayaan ulang tahun bersama-sama anggota jemaat kita. Selanjutnya untuk Komisi Pendidikan Agama Kristen, yang pertama katekisasi CD. Komisi PAK membuka program katekisasi CD bagi jemaat yang belum CD atau baptis dewasa periode September 2023 Maret 2024. Jemaat yang ikut dipersilakan untuk mendaftar kepada Ketua Komisi PAK oleh Ibu Supitri Nenggolan. Kemudian berita dari P3MI hari ini tanggal 17 bulan 9 2023, setelah ibadah ini akan dilaksanakan konferensi cabang P3MI Manuel Banjarmasin yang kedua, bertempat di ruang 500 ini, menghimbau
seluruh kehadiran anggota P3MI. Kemudian kelas meeting P3MI hari Kamis tanggal 21 bulan 9 pukul 19 WITA di Pastori. Kemudian persekutuan P3MI hari Sabtu tanggal 23 bulan 8 pukul 19 WITA di Pastori kembali. Demikian untuk warta jemaat kita pada minggu yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita naikkan hormat dan pujian bagi Tuhan dengan lagu Sejauh Timur dari Barat.
dalam kerajaan surga. Segala puji dan hormat kami ya Tuhan, dengan keberadaan kami ya Tuhan di tempat ini, mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang kami terima di dalam hidup kami. Di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami dengan meninggalkan segala aktivitas kami, dengan meninggalkan segala apa yang membuat kami tidak bersedia dan tidak berfokus untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Boleh kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami telah menaikkan nyanyian pujian kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, karena Engkau telah bermurah hati menerima kami di tengah-tengah keterbatasan kami ya Tuhan, di tengah-tengah kekurangan kami ya Tuhan. Oleh kami adalah manusia yang biasa, yang berasal dari debu tanah ya Tuhan, yang tiada artinya ya Tuhan, yang akan kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, dengan keterbatasan kami itu ya Tuhan, kami boleh untuk mengucap syukur kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mengangkat kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memelihara kami pribadi lepas pribadi Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan, sebagai doa-doa kami yang mau kami naikkan ya Tuhan. Engkau memang sudah mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi Engkau berkata ya Tuhan, marilah kepadaku datang yang berbeban berat, maka Engkau akan mengangkat kami ya Tuhan, untuk pulih kembali, memuji memuliakan Engkau. Kami berdoa ya Bapa untuk para penginjil, baik yang di luar negeri, baik yang di Indonesia ini ya Tuhan, negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melakukan penginjilan ya Tuhan, yang menjangkau tempat-tempat yang terbatas ya Tuhan, menjangkau tempat-tempat yang terpencil ya Tuhan, bahkan juga Tuhan hingga di perkotaan ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati ya Tuhan, dengan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati segala apa yang sudah dipersiapkan para hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang mau diterapkan di dalam penginjilan ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa, memudahkan segala apa yang diperlukan ya Tuhan, baik dalam material ya Tuhan, baik dalam transportasi ya Tuhan, baik dalam kesehatan para hamba-Mu ya Tuhan, baik dalam keluarga yang memerlukan daripada pertolongan Tuhan. Para hamba-hamba-Mu boleh diberkati di dalam melakukan penginjilan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan firman-Mu tercapai ya Tuhan, bahwa penginjilan keselamatan boleh tercapai di seluruh bumi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi ya Tuhan, pemilihan presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Dunia boleh terbatas ya Tuhan, Engkau yang mempunyai Bapa. Kami yakin dan percaya dengan negara kami yang menjadi berkat di antara negara-negara lainnya Tuhan. Engkau memberkati daripada perayaan pesta yang akan kami rayakan ya Tuhan, dengan memilih para pemerintah ataupun pemimpin negara kami ya Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berilah kebijakan-kebijakan yang terbaik Bapa. Kau memberkati para pemerintah yang bertindak di dalam melaksanakan pemilihan pemerintah kami, pemimpin kami ya Tuhan, baik dari tingkat
daripada ibu kota ataupun provinsi ya Tuhan, hingga tingkat gubernur, kabupaten, kota, dan kecamatan, hingga kepada kelurahan RT, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga negara kami ini ya Tuhan boleh lebih lagi ya Tuhan memberkati daripada negara-negara lain. Biarlah ya Tuhan dengan kerukunan negara kami ini ya Tuhan, boleh kami nikmati Bapa, boleh kami berjalan bersama-sama ya Tuhan dengan keragaman daripada kesukuan kami ya Tuhan. Engkau memberkati, biarlah dengan segala keberbedaan kami ya Tuhan, kami boleh bersatu di dalam apa yang sudah diterapkan di dalam kepemimpinan ataupun pemerintahan kami ya Tuhan, yang dilandaskan dengan Pancasila ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau memberkati kami juga ya Tuhan di dalam penginjilan ya Tuhan, Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Dalam gerejamu ini ya Tuhan boleh menjadi saksi Bapa, gereja yang menjadi tempat untuk orang-orang yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan, baik ya Tuhan dari tingkat pusat hingga ya Tuhan di tingkat pos pelayanan, dan juga dalam church planting, dan juga penjangkauan, dan juga ya Tuhan di dalam pengembangan yang sudah diprogramkan di dalam Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Kau yang selalu memberkati Bapa segala program, segala apa yang sudah direncanakan ya Tuhan. Kau yang mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus ya Tuhan Kau memberkati gereja kami ya Tuhan, Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan keberadaan kami ini ya Tuhan, biarpun Tuhan tidak seperti apa adanya ya Tuhan yang ada di sekitar kami ya Tuhan, tapi kami yakin kami menjadi berkat di antara kami ya Tuhan, baik di Hotel Palm ini ya Tuhan, baik di luar dalam keberadaan kami ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dengan membawa daripada gerejamu ya Tuhan Metodis menjadi keselamatan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati ya Tuhan di dalam gerejamu ini ya Tuhan, gereja kami Metodis ini ya Tuhan, Manuel Banjarmasin ya Tuhan, yang rindu akan tempat yang permanen Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyediakan tempat pada waktunya ya Tuhan. Tetapi kami memohon Bapa, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat dan boleh untuk mengupayakan ya Tuhan melalui daripada panitia ya Tuhan yang sudah dipilih ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Erwin Daud sebagai ketua ya Tuhan, dan beserta daripada rekan-rekan ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa untuk mempersiapkan, untuk menjalin komunikasi yang sudah kami lakukan ya Tuhan di dalam negosiasi ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa, biarlah ya Tuhan kemurahan hati-Mu ya Tuhan, kami boleh nikmati dengan kami boleh memiliki tempat ibadah yang permanen Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat dan komisi misi ya Tuhan, GMI Grace Kelapa Gading, GMI Manuel Banjarmasin ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa, Engkau memberikan kami sukacita ya Tuhan di dalam menjalankan pelayanan kami Bapa. Biarlah kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, bukan karena keterpaksaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk program yang akan diadakan oleh gerejamu ya Tuhan, Gereja Immanuel Banjarmasin ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam persiapan Natal 2022
2023 ini ya Tuhan, Kau memberkati kami dalam minggu depan untuk mengadakan daripada rapat ya Tuhan. Biarlah Engkau mengetuk pintu hati kami ya Tuhan, para majelis ya Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk mempersiapkan dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, di dalam merayakan perayaan Natal nantinya ya Tuhan, sehingga perayaan boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tekad kami juga ya Tuhan, Kau memberkati kami untuk siap membawa pribadi dan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi teladan di dalam keberadaan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di dalam perkuliahan, baik di dalam pekerjaan ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyaksikan keselamatan daripada Engkau ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk para anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Engkau boleh adakan dan Engkau telah tempatkan di Banjarmasin ini ya Tuhan, walaupun dengan waktu yang tidak lama ya Tuhan, di dalam perkuliahan mereka ya Tuhan, dari berbagai daerah ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, memberkati di dalam perkuliahan mereka ya Tuhan, memberkati segala apa yang mereka perlukan ya Bapa, dan juga ya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapa, sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan di masa depannya ya Tuhan, boleh tercapai tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus P3MI dan juga kelas meeting ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan para pengurus, sehingga ya Tuhan P3MI menjadi tonggak di dalam kepemudaan, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau selamatkan, boleh untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan di dalam keberadaan mereka Bapa. Kau juga memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang bersekolah ya Tuhan, dari TK, SD, SMP, SMA ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa di dalam persekolahan mereka, memberikan kesehatan, memberikan ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, dan boleh mereka ya Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa melalui orang tuanya ya juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa dalam keadaan sakit ya Bapa. Engkau yang menjamah ya Tuhan, sehingga di dalam iman mereka ya Tuhan tumbuh di dalam kepercayaan mereka ya Tuhan. Engkau adalah tabib yang ajaib Bapa. Kau sudah memberkati ya Tuhan, dan kami bersyukur dengan pemulihan daripada anak-Mu ya Tuhan, Maria Jessica Panggabean ya Tuhan. Engkau memberkati dia ya Tuhan, dengan dia menyaksikan daripada kuasa yang Kau berikan ya Tuhan, dia menjadi anak yang boleh di dalam menyampaikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati sukacita daripada-Mu Bapa. Kau memberkati Ibu Meiti, Ibu Syarah Sinhiwa, dan pengeroposan tulang belakangnya Ibu Lim Hiwa di dalam kaki ataupun pergelangan kakinya. Engkau memberkati Bapa di dalam masa tua mereka Bapa, menikmati kebahagiaan daripada-Mu ya Tuhan, di dalam mereka bekerja ataupun di dalam mereka melakukan aktivitasnya Tuhan. Engkau selalu bersama mereka. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati dalam pemulihan kesehatan Ibu Yuliana, Ibu Agustin Bancin pasca melahirkan Yohanes yang kaki luka, dan juga saudara Alvin, Ibu Moni sakit lambung, Bapak Suwanto patah kaki, dan Mama Suryani ya Tuhan yang di tempat
jauh ya Tuhan, tidak berada di samping Suryani ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa, di dalam iman percaya mereka ya Tuhan, mereka boleh sembuh sempurna Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa di dalam pekerjaan Ibu Moni, Ibu Sarah Singgau, di masa tua mereka boleh melakukan aktivitasnya mereka ya Tuhan. Mereka tidak jenuh tetapi semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Juga Bapak Hansen, Bapak Caka Syanipat, dan juga hamba-Mu ya Tuhan, di dalam menunggu pengumuman ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati misi ataupun penginjilan yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Erwin Daud ya Tuhan, yaitu di Meratus ya Tuhan, MPT Meratus ya Tuhan. Engkau memberkati misi pelayanan di sana, sekolah juga ya Tuhan yang sudah ada di sana, sehingga ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan di berbagai pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan segala apa yang diperlukan ya Tuhan, memberikan sukacita bagi hamba-hamba-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam penjangkauan jiwa kami ya Tuhan, dalam melakukan pelayanan Bapak kepada Bapak Suwanto, Ibu Lili, dan juga Saudara Kabin Michael Marpel, ke Ibu Sumiati Tambunan, keluarga Bapak Huai. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu menjadi saksi yang hidup ya Tuhan. Boleh mereka datang untuk Tuhan menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami adalah tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh banyak kekurangan dan kesalahan kami ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang maha pengampun ya Bapa. Engkau menegakkan tangan-Mu ya Tuhan untuk menyambut kami Bapa, untuk melayakkan kami mendapatkan warisan kerajaan-Mu Bapa. Biarlah kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan boleh mengatakan bahwa kami akan berada di tempat yang terbaik di surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang disampaikan hamba-Mu Bapa Pendeta James Damhangit ya Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan di dalam menyampaikan, menggunakan lidah untuk menyampaikan daripada firman-Mu ya Tuhan. Segala apa yang keluar dari yang dikatakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, biar boleh kami nikmati dengan sukacita ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami bawa menjadi berkat di dalam kami boleh pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menyatakan kami dalam keadaan sukacita bahwa Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan di dalam pelayanan. Engkau memberkati lebih lagi ya Tuhan melayani daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita di GMI Immanuel Banjarmasin ini ya Tuhan, boleh berkembang lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh banyak yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik ya Tuhan. Karena Engkau yang punya kami ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami ya Tuhan, kami tidak layak memilikinya ya Tuhan. Engkau menyadarkan kami ya Tuhan, Engkau maha pengampun ya Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan
Mari kita naikkan pujian bagi Allah bagaikan bejana. Seperti bejana siap dibentuk, demikian hidup kita di tangan Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Nya kita dibaharui, kita ditempa sehingga hidup kita boleh sempurna di dalam Tuhan. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak-Mu pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan sekali lagi Tuhan. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu.
saksikan saat ini di ruangan ibadah ini ya Bapa, memuliakan nama-Mu. Melalui kehadiran kami yang telah siap untuk ditaburi firman-Mu, Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Roh-Mu dengan kuat menuntun kami fokus dengan firman-Mu, agar kami mengalami satu pemulihan dari satu karakter dunia yang mengikat, yaitu dilepaskan dari segala dendam, sakit hati, dan segala iri hati. Tetapi kami mengalami pengampunan karena kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita dari Almanak Gereja Metodis Indonesia, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyimak bersama dengan saya. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga sesaudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup saling mengampuni. Satu tema yang menarik, indah didengar, tapi acap kali seperti gong yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Diucapkan tetapi tidak bisa dipraktekkan. Lain di bibir, lain di hati.
keluar dari mulut tetapi di hati lain. Itu realita yang sering terjadi dan kita dengar. Tetapi ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, saudaraku, telah dipraktekkan satu demonstrasi oleh manusia juga, sama seperti kita manusianya. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada lapar, ada kehausan, dan ketika punya, ada rasa senang. Sesuatu yang manusiawi, yang bukan terjadi pada hari-hari belakangan ini. Kalau kita hari-hari belakangan ini senang karena sesuatu, susah, galau karena sesuatu juga, itu juga sudah terjadi pada manusia ribuan tahun yang lalu. Tetapi yang membedakannya dengan mereka yang percaya kepada Tuhan Allah itu, ada sesuatu yang keluar dari sana, Bapak Ibu, yang mereka bisa praktekkan dengan satu kata, yaitu saling. Kata saling ini dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, yaitu kata yang berbalasan. Ketika dikatakan saling berarti berbalasan. Kalau hanya satu arah bukan saling. Dan saling ini mereka demonstrasikan pada bidang mengampuni. Kita tahu bersama nats yang kita baca tadi mengisahkan tentang akhir perjalanan anak-anak Yakub setelah Yakub meninggal di Mesir. Yakub ini mempunyai anak 12 orang, Bapak Ibu saudaraku. Dari 4 istri. 2 istri sah, 2 istri sah juga, tetapi dari budak. Dan dari 4 istri itu lahirlah 12 anak, Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah Yusuf. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang disebut dengan Israel. Sebab ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia memenangkan, maka disebut namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Sejak saat itu keluarlah istilah Israel. Dan anak-anak Yakub ini, Bapak Ibu, sudah menyebut mereka sebagai Israel ketika mereka di Mesir. Dan peristiwa yang kita baca tadi adalah akhir ending daripada kematian Yakub ayah mereka. Tentu Bapak Ibu, waktu Yakub meninggal itu ada peristiwa ketika Yusuf, salah satu anak dari yang 12 ini, diiri hatiin oleh saudaranya. Maka kalau berbicara tentang iri hati itu bukan barang baru. Iri hati itu sudah jauh sebelumnya ada iri hati itu. Kalau kita baca menyeluruh kitab Kejadian ini, kita akan menemukan bagaimana Yusuf diiri hatiin saudaranya. Firman Tuhan menjelaskan Yakub menaruh kasih lebih daripada yang lain kepada anak-anaknya. Dan kasih itu ditaruh pada Yusuf. Sebab kita tahu Yusuf itu kan ibunya Rahel, cinta pertamanya Yakub. Tapi ketika menikah, malam itu digantikan oleh Lea. Dan baru pagi hari dia tahu, loh, kok pengantinnya lain wajah. Lalu dia minta pertanggungjawaban kepada pamannya, tulangnya, omnya. Apa maksudmu? Kenapa engkau ganti pengantinku? Lalu dikatakan, oh sabar anak muda, tenang saja. Kawin dulu, lakukan lagi 7 tahun lagi, nanti akan diberikan kepadamu upahmu. Maka Bapak Ibu, bekerjalah dia 7 tahun lagi. Baru diberikan lagi cintanya kepada dia, Rahel. Dan dua-duanya dia miliki dan juga diberikan budak. Dan yang menarik Bapak Ibu,
ketika di ujung dari pelayanan Yakub ini meninggalnya di Mesir, di tempat di mana Yusuf yang telah dibenci oleh saudaranya dijual. Lalu kemudian dengan berbagai persoalan, keadaan, masalah, sukacita bersama dengan Tuhan, Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Dan yang menarik Bapak Ibu, dia tidak lupa kepada saudaranya. Dan yang menarik pada peristiwa ini, dia mengampuni saudaranya. Dan itulah yang kita baca sebagai latar belakang dari nas yang kita baca tadi. Ternyata Yusuf sekalipun ayahnya telah meninggal dunia, dia tidak menaruh prasangka buruk terhadap saudaranya dan membalas dendam apalagi seperti yang diduga saudaranya sebelumnya. Saudaranya menduga Bapak Ibu bahwa nanti ketika ayah kita Yakub ini meninggal dan Yusuf hanya hormat dengan ayah kita ini saja, maka nanti kita akan dibalaskan. Tapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Itulah amanat dari teks yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu peristiwanya di Mesir tatkala Yusuf menjadi orang nomor 2 di pemerintahan Firaun pada masa itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, ada satu kata di sana yang penting kita pahami pada pagi hari ini. Mengapa Yusuf bisa mempraktekkan itu di dalam hidupnya, berbeda dengan manusia pada umumnya? Jikalau disakiti akan cenderung mendendam dan sebisa-bisanya dia akan membalas menyakiti. Apalagi Bapak Ibu, ini bukan satu peristiwa yang sederhana, bukan satu peristiwa yang hanya disebutkan ditipu, tetapi ini satu peristiwa menjual. Tidak kebayang kepada kita Bapak Ibu, jikalau kita bersaudara misalnya berapa orang, lalu dari sekian banyak saudara itu menjual kita. Bukan saja Bapak Ibu menyakiti, tapi itu merupakan satu tindakan yang sangat tercela, menjual saudara. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dia dijual Bapak Ibu kepada kafilah Ismail yang sedang berdagang menuju Mesir. Tadinya mau dibunuh, tetapi kemudian dijual dengan 20 keping shekel uang perak. Dan satu bagian yang mengingatkan kita Bapak Ibu, betapa kejamnya 11 bersaudara itu. Saudaranya tega-teganya dijual, dan ayahnya tega-teganya dibohongi, dan dikatakan Yusuf telah diterkam binatang buas. Dan baju yang super mewah dipakai oleh Yusuf itu dilumuri dengan darah domba sebagai bukti bahwa telah diterkam oleh binatang buas. Bukan saja membohongi orang tua mereka, tetapi juga sebagai saudara mereka tega mempraktekkan itu. Bukankah Bapak Ibu, kita terkadang tidak sampai sejauh itu diperlakukan oleh saudara kita? Tetapi acap kali di sesama saudara terjadi konflik yang berkepanjangan, dan konflik itu tidak pernah selesai karena tidak ada pengampunan. Dan Bapak Ibu saudaraku, Yusuf telah mempraktekkan itu, karena dikatakan di sana Bapak Ibu, ada satu kata yang penting kita pahami ketika Yusuf mempraktekkan bisa mengampuni itu, karena kata itu ternyata dilakukan dengan kata es, atau kata lain dengan kata nasa, mengangkat. Berarti Bapak Ibu saudaraku, mengampuni itu tidak sekedar menyatakan dengan mulut saya mengampunimu,
seperti yang acap kali didemonstrasikan oleh banyak orang hari ini. Ketika kita ditipu, baik ditipu janji, ditipu uang, materi, atau ketika kita Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, atau dengan kata lain Bapak Ibu kita mengalami satu keadaan yang menyulitkan, yang tidak semestinya kita terima, bukankah kita dendam? Bukankah kita menyatakan ingin membalas? Bahkan acap kali di dalam gereja pun terjadi hal yang demikian. Ketika satu kelompok memimpin, dia ingat kelompok yang pernah memperlakukan mereka dengan semena-mena, maka dilakukan hal yang sama. Yang tidak segolongan dengan dia ditempatkan jauh-jauh, ditempatkan di pinggir-pinggir pulau. Tetapi yang sekelompok ditempatkan di daerah-daerah basah, di kota-kota metropolitan, dan seterusnya. Bukankah manusiawi terjadi seperti itu Bapak Ibu? Tetapi yang menarik pada peristiwa ini, atau nasa yang diungkapkan oleh Yusuf adalah satu refleksi atau hasil dari pengalamannya hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata nasa itu artinya mengangkat. Maka ketika mengampuni Bapak Ibu saudaraku, dia harus mengangkat segala persoalan itu kepada Tuhan. Lalu datanglah turun yang disebut dengan hikmat pengertian dari Tuhan, baru terjadilah pengampunan. Yang terjadi kan sering Bapak Ibu kita langsung secara simetris. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak benar, kita spontan berkata, udah saya ampuni. Belum tentu itu penyelesaian Bapak Ibu. Karena secara psikologi ketika termasuk ke dalam otak bawah sadar kita, ketika persoalan yang sama muncul kembali, itu akan keluar secara otomatis dan secara otomatis dia akan keluar. Maka Bapak Ibu itulah yang sering orang mengorek-ngorek luka lama. Bukankah dulu sudah saya beritahu begini? Luka lama itu bisa berdarah lagi. Padahal dulu seingat saya dia sudah berkata berulang-ulang saya sudah ampuni. Tapi kenapa bisa berulang-ulang dikorek lagi? Karena dia masuk ke dalam otak alam bawah sadar. Maka ketika persoalan yang sama muncul, dia akan keluar. Dan persoalan itu terulang kembali Bapak Ibu. Kalau suami istri sering saling menyakiti karena peristiwa itu. Kalau orang sedang berdua juga sering begitu. Kalau orang sedang PDKT juga sering begitu. Di tengah keluarga juga bisa terjadi begitu. Abang, kakak, adik, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia mengampuni tidak seperti mengampuni cara Yusuf. Yusuf mengampuni ternyata pada ayat ini dijelaskan Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, sebab itu mereka menyuruh dan menyampaikan pesan ini kepada Yakub. Yusuf sebelum ayah mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, saudara dari Yusuf ini tidak menyatakan kepada Yusuf pesan itu ampunilah, lip service dengan perkataan mulut. Tetapi kata ampuni ini ternyata angkatlah peristiwa itu kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu saudaraku, mengampuni itu berarti mengangkat peristiwa-peristiwa yang harus diampuni itu kepada Tuhan. Mengapa harus diangkat? Karena pengampunan itu milik Tuhan Bapak Ibu. Itulah sebabnya sering kita menjadi gatot, gagal total dalam mengampuni.
Karena kita mengampuni secara horizontal. Padahal mengampuni itu mesti vertikal. Ketika saya ditipu oleh saudara saya praktekkan Bapak Ibu ayat ini. Ini bagian untuk saya, katanya. Oh ya? Bukan karena saya pendeta, saya kuat. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Ya sudah, silakan. Saya dalam kegundahan saya tidak layani dengan bertengkar. Lalu saya pulang dari rumah. Langsung saya pulang ke Bengkulu. Tapi ternyata di dalam proses itu, saudara saya juga sadar mungkin. Akhirnya dia beli rumah. Nggak lagi memperebutkan milik saya. Karena saya telah mengangkatnya kepada Tuhan. Saya malam itu di tengah, saya lihat banyak orang tapi saya sudah gelap melihatnya. Saya khawatir diri saya tidak bisa saya kontrol. Akhirnya saya katakan, damai sejahtera Kristus selalu turun kepada kita semua. Haleluya. Itu sudah diubun-ubun marahnya saya, Bapak Ibu. Lalu besoknya kita pulang, tidak usah pahit-pahit, pulang aja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya tahu ini harus dipraktekkan oleh orang percaya, sehingga tidak sekedar yang horizontal. Maaf ya, maaf. Terlalu banyak kata maaf hari ini bertebaran di mana-mana tanpa nilai dan makna yang benar. Tetapi yang benar itu adalah kita membawa masalah itu kepada Tuhan. Tuhan, inilah dia. Mampukan saya mengampuni. Maka Bapak Ibu saudaraku, Tuhan memberikan kemampuan untuk mengampuni. Dibuktikan dengan apa, Bapak Ibu? Dibuktikan dengan seminggu kemudian kami bertelepon ria. Kami bisa ketawa lagi di telepon itu. Dibuktikan ketika waktu cuti kemarin kami pulang kampung ketemu, kami masih bisa duduk bersama ngobrol. Bahkan tradisi kami kalau ada yang pulang kampung harus tidur bersama di ruang tengah, di ruang keluarga itu. Tidur kami di situ sambil tertawa-tertawa. Yang tadinya sudah menyatakan ini punyaku lah, punya dia semua, jadi punyaku apa? Karena dia yang sulung. Tapi saya tidak lawan. Tapi juga saya tidak dendam menimpan ke bawah, tapi mengangkatnya ke atas. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, kalaupun kita pernah mengalami hal yang sama, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan simpan ke bawah, memendam. Tapi Tuhan ajarkan nasa. Dalam teks ini ditulis kata nasa, angkat. Berarti diangkat kemana Bapak Ibu? Diangkat kepada Tuhan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Yusuf. Mengangkat apa yang telah dilakukan saudaranya, bahwa dia pernah dimasukkan ke dalam sumur yang kosong itu, lalu kemudian dijual, lalu kemudian di Mesir dia juga mengalami berbagai masalah, termasuk ketika difitnah oleh istri Potifar, dan dia akhirnya dipenjarakan. Tapi penjara itu menjadi berkat bagi dia, karena di penjara itulah kemudian nanti dia keluar dan mampu menafsirkan mimpi itu. Maka selamatlah Mesir dari kelaparan itu. Tuhan tidak pernah kehilangan cara menjaga orang-orang yang mengangkat pengampunan kepada Tuhan. Tidak pernah kehilangan cara. Maka jangan selesaikan masalahmu mengampuni dengan caramu sendiri, tapi mesti dengan cara Tuhan. Mengingatkan kita Bapak Ibu, pernyataan yang terakhir ini sungguh sangat indah dikatakan. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berarti orang yang telah mengampuni itu mampu menghibur sekalipun sedang berduka, dan mampu menenangkan orang lain dengan perkataannya. Itulah orang yang mengampuni. Tetapi kalau karakteristik
mendendam itu kebalikan dari mengampuni kita praktekkan, maka kita ibarat seperti tong sampah yang setiap hari diisi dengan benda-benda busuk ke dalamnya, maka yang keluar adalah bau. Tidak ada yang wangi di sana. Tidak pernah ada keluar di sana perkataan yang menenangkan. Tidak ada di sana percakapan yang membuat orang sembuh, tapi justru menularkan kesakitan, penderitaan yang sama. Itulah tanda orang yang hidup di dalam ketidakmengampuni. Sekalipun setiap hari Minggu dinaikkan doa mengampuni, sebab Tuhan Yesus memang mengajarkan murid-muridnya dan orang percaya untuk mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang kan tidak mengampuni, Bapak Ibu. Bahkan ada orang senang dengan dendam itu menjadi satu kebanggaan. Ada seorang ibu, Bapak Ibu, saban ditanya bagaimana kabar suami, biar mampus dia. Kenapa, Bu? Dia pernah jahat. Akhirnya saya tinggalkan dia. Ibu kan sudah diampuni Tuhan. Iya, saya bersyukur. Tapi kenapa ibu tidak mengampuni suami ibu? Itu urusan lain. Perkara yang bertolak belakang dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Yusuf yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka dia mengampuni saudaranya. Maka hari ini Bapak Ibu dimulai dengan keluarga. Adakah di antara kita tidak mengampuni keluarga? Ada orang sampai mati Bapak Ibu benci dengan ayahnya, ibunya, bahkan benci dengan salah satu saudaranya karena pernah menyakiti dia. Bahkan Bapak Ibu tidak mau bertemu sampai mati. Ada banyak seperti itu. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu, dalam salah satu jurnal buletin psikologi disebutkan ada orang sampai mati tidak mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni dirinya dengan kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah dia lalui dalam sejarah hidupnya. Harusnya kan dulu saya kesini, itulah akibat kebodohan ini saya kesini, itulah akibat kebodohan ini jadi begini. Dia tidak pernah bisa menerima kesalahan itu. Akhirnya Bapak Ibu hidup di dalam intimidasi terus menerus, yang membuat hubungannya dengan Tuhan jadi terputus. Maka Bapak Ibu, hari ini melalui firman Tuhan ini seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Kesalahan apa yang telah kita perbuat yang paling dominan? Ya kesalahan untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya Bapak Ibu. Nasi sudah menjadi bubur kan tidak bisa diubah jadi nasi goreng. Tapi nasi menjadi bubur masih bisa diubah membuat menjadi mie goreng. Tapi kalau nasi goreng sudah sangat tidak mungkin. Dengan kondisi di mana kita berada hari ini Bapak Ibu, kita nggak bisa mengubah yang lalu itu lagi. Tapi yang lalu itu masih bisa kita perbaiki ke depan Bapak Ibu. Selagi Tuhan memberikan kita waktu yang harus kita jalani, kita akan perbaiki. Dalam hidup saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu bukan lagi saya cari supaya saya perbaiki, tidak bisa. Saya sudah bangkotan. Orang saya sudah 50 tahun, bagaimana mungkin masuk ke dunia 16 tahun kesalahan itu terjadi. Tapi saya perbaiki sisa yang masih ada di depan. Saya perbaiki dengan diri saya perbaiki dengan istri, saya perbaiki dengan anak saya. Saya pernah disakiti oleh ayah saya juga. Maka ketika menjadi ayah, saya tidak mau menyakiti anak saya. Artinya saya mau berhentikan di sana segala pencetus yang membuat kita harus kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu dalam hidup kita. Persis seperti yang disampaikan oleh Yusuf. Maka di akhir cerita ini Bapak Ibu, kisah ini, apa yang terjadi dengan Yusuf?
dua anak Yusuf itu, Efraim dan Manasye, dapat warisan yang sama seperti satu suku dalam suku Israel itu. Dua bapak ibu anak dari Yusuf yang bernama Efraim dan Manasye itu dapat tanah warisan yang sama bersama dengan suku-suku Israel yang 12 lagi, Bapak Ibu. Berarti dengan kata lain, dia dengan dua anaknya dapat 3 warisan. Tuhan limpahkan. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Bapak Ibu, tidak pernah kelihatan tercela Efraim dan Manasye. Dan itu memberikan satu contoh kepada kita bahwa mengampuni itu tidak ada ruginya. Memang menurut orang dunia mengampuni itu seolah-olah kita rugi berkali-kali lipat. Masa sih kau sudah diperlakukan ini itu, dirugikan lagi, ditipu lagi, kau malah bisa tertawa ngobrol dengan dia. Kurang ajar ya lu ya. Ada begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar mengampuni. Sebab itu bukan saja perintah Tuhan, tapi yang utama juga memberikan kita hari ini kesehatan rohani. Jadi ternyata kalau banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita ini kita tidak selesaikan, itu akan mendatangkan banyak sakit penyakit dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam 2 Bapa kami diajarkan kepada kita, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu mesti satu karakteristik yang mengalir, Bapak Ibu. Tidak boleh disimpan seperti laut mati. Tahu laut mati, Bapak Ibu? Laut mati itu di timur tengah sana. Masuk air dari sungai Yordan banyak sekali, tapi tidak dikeluarkan kemana-mana. Maka tingkat kadar garam tertinggi di dunia ada di laut mati itu. Maka kalau apapun masuk ke laut mati itu langsung ngapung. Kita aja masuk ke laut mati itu langsung ngapung. Saking tingginya kadar garamnya. Kadar garam yang tinggi, kita udah tahu kalau dalam tubuh pasti kita stroke, stres, dan seterusnya, Bapak. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita ketika orang bersalah kepada kita, maka kita harus mengampuni, sebab kita harus mengingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Itulah sebabnya bagi kita orang percaya tidak ada satupun tempat tong sampah dendam di dalam hidup kita, sehingga hidup kita memiliki sirkulasi yang sehat. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini perkataan salib yang pertama Tuhan Yesus katakan, pengampunan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan tentara Romawi, Tuhan Yesus tidak berkata seperti manusia pada umumnya. Lihat ya, nanti kau akan kena apa? Kuarat kalian semua nanti. Ini Tuhan loh. Kok berani-beraninya engkau salibkan? Ini Tuhan, kualat kau nanti. Tapi Tuhan katakan apa, Bapak Ibu? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu demonstrasi yang membebaskan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari ikatan cengkeraman kuasa iblis dalam ikatan dosa dendam, dan dilepaskan Tuhan dengan berkata, ampunilah. Maka ketika kita mengatakan ampuni, kita sebenarnya telah memerdekakan diri kita menerima satu belas kasih, seperti Yusuf katakan, berkelimpahan. Apakah setelah Yusuf mengampuni saudaranya lalu dia dicopot dari jabatannya? Tidak. Apakah lumbung-lumbungnya berkurang dan kekurangan makan mereka? Tidak. Sejarah mencatat sampai kepada masa Musa begitu berkelimpahan kehidupan bangsa Israel di Mesir.
Itu satu bukti bahwa orang yang diajarkan Tuhan mengampuni tidak kekurangan suatu apapun juga. Tidak akan kesulitan suatu apapun juga. Dan pada bagian ini, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 13 sebagai yang terakhir dalam penutup khotbah ini. Sebab kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kamu perbuat jugalah demikian. Apakah kita dalam hidup kita sampai dengan saat di mana kita berada hari ini pernah melakukan pilihan yang salah pada masa lalu? Ya. Apakah pernah kita berjalan di jalan yang salah pada masa lalu? Iya. Kalau ada yang berkata, enggak Pak Pendeta, saya lurus-lurus saja dari dulu. Gundulmu lurus. Kita semua berjalan di jalan yang bengkok, patah-patah, berliku, berdebu, berbatu, berkelikir itu Bapak Ibu. Tetapi kita percaya jalan-jalan yang kita tempuh itu masih bisa diperbaiki ke depan bersama dengan Tuhan. Keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita buat, Yusuf pernah membuat keputusan yang salah, tentu. Ketika dia membangga-banggakan mimpinya kepada saudaranya, berkas-berkasku disembah oleh berkas-berkasmu. Betul memang mimpi itu, tapi cara menyampaikan mimpi itu kan melukai saudaranya, tambah benci saudaranya. Cara menyampaikannya pun keliru. Kita pun mungkin demikian Bapak Ibu. Jalan yang kita tempuh itu, keputusan yang telah kita buat itu bisa saja salah, tetapi hari ini Tuhan mengatakan, tempuhlah jalan yang baru, yang telah berdamai dengan Tuhan. Pembicaraan yang lalu, pembicaraan yang tidak bersama dengan Tuhan, hari ini pembicaraan seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ampunilah. Maka hari ini mari kita saling mengampuni. Amin. Ampunilah juga di dalam keluargamu, ampuni juga di dalam pelayananmu. Dan dalam pelayanan ini kita harus banyak saling mengampuni Bapak Ibu. Sebab kalau kita pakai patron yang saklek, bisa-bisa Bapak Ibu stroke kita semuanya. Karena kita berpikir harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata dalam prakteknya enggak begitu. Itulah sebabnya dalam pelayanan ini kita tidak boleh tidak mengampuni. Kesalahan, pelanggaran, kesulitan itu telah kita lewati, tapi menuntun kita kepada satu kata, pengampunan. Kita ampuni diri kita yang terutama, kita ampuni orang lain, dan yang terutama kita ingat kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Minta Pendeta Erwin untuk dalam doa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan untuk yang kesekian kalinya kami boleh mendapatkan siraman rohani di setiap hari Minggu. Dan pada minggu ini tema yang mengingatkan kami untuk saling mengampuni adalah satu tema yang sungguh-sungguh dibutuhkan di dalam kehidupan kami, harus terjadi di dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami menyelesaikan segala sesuatu, segala perkara hanya dengan kemampuan dan kekuatan kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu memberikan pencerahan kepada setiap kami bahwa pengampunan itu adalah milik Tuhan yang harus diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyelesaikannya. Biarlah yang kami boleh belajar satu perkara, bahwa di dalam hal apapun juga kami belajar untuk menyerahkannya sepenuh kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan semua perkara-perkara kami, besar ataupun kecil. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini dan untuk renungan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat menjalaninya di dalam hidup kami, mempraktekannya dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami, agar supaya
supaya hidup kami selalu dipenuhi dengan berkat-berkat dan sukacita daripada Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta James yang sudah berlelah dalam mempersiapkan dan menyampaikannya. Berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada di antara jemaat yang ingin mempersembahkan khor, pujian atau kesaksian bagi Tuhan, kami persilahkan. Jika tidak ada, mari kita mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Teriring dari Mazmur 96 ayat 8, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi dengan lagu pujian bagi Tuhan dengan tekad mengampuni. Hatiku tersakiti
Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami manusia berdosa ketika Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga Engkau telah lunas dan bayar harganya, sehingga kami memiliki kepastian keselamatan. Dan saat ini atas anugerah-Mu kami dapat mempersembahkan yang terbaik, baik untuk kas gereja maupun untuk mengingat hamba-hamba Tuhan pensiun yang telah berjuang melayani Engkau selama hidup mereka, dan sekarang pada masa pensiun mereka juga butuh topangan jemaat. Kami mengumpulkan dari Jemaat Immanuel Banjarmasin, Engkau memberkati persembahan ini sehingga sampai kepada mereka untuk membeli beras atau apapun yang mereka butuhkan. Orang-orang tua kami yang telah pensiun, yang telah sekian puluh tahun melayani di berbagai jemaat, tolong dan berkati mereka sehingga tetap sehat, sekalipun secara fisik mereka telah menurun dan mungkin ada yang sedang sakit. Kami berdoa, berkatilah mereka Tuhan. Dan berkati juga doa-doa yang telah mereka naikkan kepada semua warga Metodis dimanapun berada. Saat ini sebagai ucapan syukur kami serahkan persembahan untuk dana pensiun hamba-hamba Tuhan ini. Berkati, tambahkan dan beri hikmat kepada gereja-Mu mengelola semua keuangan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami serahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, karena kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selesai, Tuhan memberkati. Sambil bersalam-salaman kepada ketiga ini supaya mempersiapkan acara konferensi cabang kita. Nanti kita berharap leader dan kita hamba Tuhan ikut mendampingi konferensi cabang mereka, dan jemaat boleh bersalam-salaman. Silakan pemandu pujian memandu kita untuk bersalam-salaman.